Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita bersama, CPNS Hunter ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai pendahuluan CPNS di 2021, nanti akan ada seleksi. Pada sesi kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi mengenai SKD. Oke, SKD ya, seleksi kemampuan dasar. Nah, SKD ini dibagi menjadi 3 teman-teman semuanya. Oke, dibagi 3, yaitu TWK ya, kemudian TIU, kemudian yang ketiga adalah TKP ya. Ada yang tahu teman-teman? Silahkan ketik di komen. Saya kasih infonya untuk TIU saja ya. Ini seleksi tes intelijensia umum ya, intelijensia umum. Kalau TWK semua sudah tahu pastinya ya, tes wawasan kebangsaan. Oke, kalau yang TKP, tes karakter pribadi ya. Ini pribadi, TKP. Kalau ini kebangsaan. Nah, oke. Itu adalah 3 tes yang akan diujikan di SKD. Nah, SKD ini penting teman-teman semua, karena dari tes SKD ini adalah tahap awal untuk lolos ke SKB ya. SKB apa? Ya, yang tahu? Seleksi kompetensi bidang ya, ini bidang. Nah, ini penting sekali. Jadi tahap untuk masuk ke SKB itu adalah SKD. Berapa yang akan lolos dari SKD ke SKB ini adalah 1:3 teman-teman semua. Jadi satu formasi akan masuk di SKB itu 3 orang. Nah, berarti kalau formasi teman-teman yang teman-teman daftar itu 2, berarti ya yang akan ikut SKB 6 gitu kan maksimalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang dari dasar-dasar ini kita akan lebih spesifik ke TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk bisa masuk ke SKB ini itu ada ambang batasnya teman-teman semua. Passing grade kalau kita ngomong ya, bahasa sehari-hari kita adalah passing grade. Nah, berapa passing grade dari masing-masing tes ini? Untuk TWK itu adalah 65 teman-teman. Untuk TIU itu 80, sedangkan TKP itu adalah 126. Nah, dari passing grade ini yang sudah ditentukan ini, berapa sih jumlah soal yang ada? Nah, ternyata di sini ada 30 soal, di TIU 35 soal, terus kemudian TKP 35 soal. Totalnya adalah 100 soal. Nah, setelah kita tahu jumlah soalnya, kita tahu passing grade-nya, oke? Nah, kita harus hitung strategi teman-teman semua. Tidak bisa waktu kita habiskan untuk di TWK semua. Tidak boleh kita langsung kerjakan di TIU semua, atau fokus ke TKP saja. Tidak boleh teman-teman, karena ini ada passing grade-nya. Kalau salah satu tes ini tidak memenuhi passing grade, maka ya nggak akan lolos. Walaupun secara totalnya di sini lebih dari passing grade yang sudah ditentukan teman-teman semua. Nah, berapa jumlah minimal yang harus dikerjakan dengan benar? Nah,
Nah, ini yang menarik ini. Ternyata di TKW ini ada 13 soal, teman-teman. Karena satu soal itu kalau benar nilainya 5, berarti 5 kali 13 akan ketemu 65. Ya. Sedangkan untuk TIU itu minimal harus benar 16, teman-teman semua. Ya, 16 kali 5 itu 80 ya. Oke. Nah, sekarang TKP. Nah, ini TKP agak banyak ini, 26, teman-teman. Jadi 26 kali 5 130 ya. Nah, bisa lolos dari sini. Tapi khusus untuk TKP ini semua jawaban itu ada nilainya. Nah, jadi jawabannya antara 1, 2, 3, 4 sampai 5, teman-teman semua. Berbeda dengan TWK atau TIU. Kalau benar poinnya 5, kalau salah poinnya 0. Ya. Paham ya sampai sini, teman-teman semua ya? Bisa dimengerti ya? Rasanya tidak ada masalah di sini. Nah, jadi poinnya adalah kita harus minimal benar 13, TIU minimal 16 kita harus benar, TKP minimal 26 harus benar. Ini masih menggunakan ambang batas 2019 sebagai acuan. Karena untuk kisi-kisi tahun 2021 itu masih belum keluar. Tapi saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan angka ini. Oke, dengan 100 soal. Nah, pertanyaannya, waktunya berapa? Nah, ini menarik ini, teman-teman. Nah, ternyata waktunya adalah 90 menit. Ya, 100 soal itu akan 90 menit. Berarti rata-rata per soal itu ada 54 detik. Ya. 54 detik untuk per soal. Tapi kita harus merubah mindset kita. Bukan berarti setiap soal kita harus 54 detik. Kita harus bedakan, teman-teman. TIU, intelijensia umum, ini ada hitungannya. Ya, kalau kita ngomong matematika lah, gampang kita ngomong ya. Jadi butuh waktu hitung ini lebih, kasih alokasi waktu lebih banyak di sini. TWK dan TKP seharusnya kita bisa kejar di bawah 54 detik. Tapi kalau TIU, oke lah kita akan lebih sedikit gitu ya, rata-rata per soalnya. Sehingga nanti totalnya masih ada waktu. Itu, teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya, apa saja sih materi yang harus kita kuasai di masing-masing tes ini? Nah, ini kita pakai acuan 2019 ya, teman-teman. Kita mulai dari TWK dulu. Oke, TWK. Apa saja sih kisi-kisinya? Tes wawasan kebangsaan. Nah, ini tujuannya TWK ini untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, apa saja yang harus dikuasai ini? Yang pertama itu adalah nasionalisme, teman-teman semua. Apa itu nasionalisme? Yaitu tujuannya adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional, ya. Nasionalisme yang pertama. Yang kedua itu adalah integritas. Oke? Integritas. Tujuannya apa? Tujuannya mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, teman-teman semua. Ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Integritas, ya. Yang ketiga adalah bela negara. Nah, apa tujuannya bela negara ini? Mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, teman-teman semua. Yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah pilar negara.
negara ya. Tujuannya mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, teman-teman semua. Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, UUD dan Bhinneka. Oke. Yang kelima adalah bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia tujuannya mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi 5 sub materi ini yang harus dikuasai di TBK ya, wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai TIU, tes intelijensia umum. Nah, dimaksudkan untuk menilai apa di TIU ini? Ini untuk menilai, yaitu kemampuan verbal, teman-teman. Kemampuan verbal. Meliputi apa saja? Nah, ini ada lagi subnya, analogi ya. Analogi yaitu mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain ya, analogi. Kemudian yang kedua adalah silogisme. Silogisme tujuannya adalah mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga adalah analitis, teman-teman semua. Analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisa informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, ini yang pertama dari TIU, yaitu harus menguasai kemampuan verbal. Terus yang kedua, TIU harus menguasai apa lagi? Yaitu numerik ya. Kalau tadi sebelumnya verbal, kata gitu kan, yang selanjutnya adalah numerik. Nah, ya ini untuk berhitung ya, berhitung. Tujuannya untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah deret angka, teman-teman semua. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan-hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif ya, perbandingan kuantitatif ya, kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan berdasarkan dua data kuantitatif ya. Yang selanjutnya adalah soal cerita ya, soal cerita dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ya, TIU ada 2, kemampuan verbal, kemudian yang kedua adalah kemampuan numerik. Nah, belum selesai teman-teman untuk TIU. Yang ketiga apalagi? Kemampuan figural, teman-teman. Ya, kemampuan figural. Apa itu kemampuan figural? Meliputi yang pertama itu analogi. Ya, analogi dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar atau melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ya, yang kedua adalah ketidaksamaan. Ya, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan berdasarkan beberapa gambar. Yang ketiga, serial, teman-teman. Serial itu apa tujuannya? Untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi ada 3 teman-teman semua ya, yang di TIU
Masih ingat tadi apa? Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah numerik, dan yang ketiga adalah figural. Ya, ada 3. Kemudian yang selanjutnya TKP, teman-teman. Tes yang ketiga ya, TKP, karakter pribadi. Karakter pribadi ya. Meliputi apa saja ini, teman-teman? Jadi ada 5. Ya, 5 ini. Ini penting ini. 5. Ya, yang pertama adalah pelayanan publik, teman-teman semua. Ya, tujuannya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja. Ya, jejaring kerja tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Oke. Yang ketiga adalah sosial budaya. Sosial budaya tujuannya mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yaitu yang terdiri dari agama, suku, budaya, dan sebagainya yang beraneka ragam seperti itu. Ya. Yang selanjutnya teknologi informasi, teman-teman, ya, dan komunikasi. Nah, ini teknologi penting ini. Dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme. Apa itu tujuannya? Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Oke? Ya. Jadi ini, teman-teman, inti dari sharing pada kesempatan kali ini adalah SKD ini dibagi menjadi 3 poin. TWK, wawasan kebangsaan, TIU, intelijensi umum, TKP itu untuk pribadi ya, kemampuan pribadi. Nah, jumlah soalnya untuk TWK ada 30, TIU 35, TKP 35.